Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ini ya, fungsi if, conif, dan lookup. Bapak sudah berada di e-learning Bromio SMPT Al-Fatih. Kita save dulu. Oke, ini ya, kita pertama dulu ya, fungsi if. Kemarin kan kita sudah belajar tentang penjumlahan, perkalian, pengurangan di spreadsheet atau Microsoft Excel ya. Fungsi if, jadi kalau ini kita perbesar dulu. Oke, kegedean. Dalam melakukan perhitungan, seringkali ditemukan adanya beberapa pilihan yang harus ditentukan. Sebagai contoh, dari siswa, nilai akan ditentukan apakah misalnya kondisinya siswa tersebut lulus atau tidak. Jadi kita menggunakan fungsi if di dalam Excel. Bisa kita perhatikan di sini, siswa 1 80 70, jumlah 150. Ini lulus, yang ini 50. Siswa 2 55 tambah 70 125 gagal. Jadi di sini ada rumusnya ya, mudah-mudahan jelas. F2 sama dengan if jika ini E2 lebih besar dari 140, maka lulus gitu. Jika E2 kurang dari 140, maka tidak lulus. Jadi gitu ya. Jadi ini kondisional. Maka rumus if kurung buka E2 lebih besar 140, titik koma, tanda petik lulus. Di dalam tanda petik titik koma, tanda petik gagal, tanda petik kurung tutup. Cara menulis rumusnya seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Baik, yang berikutnya fungsi conif. Conif itu menghitung jumlah. Jadi conif kadangkala diperlukan sebuah informasi untuk menampilkan beberapa jumlah data yang mengenai kriteria tertentu. Misalnya dalam sebuah daftar nilai ingin diketahui berapa orang yang mendapat nilai lebih dari 80. Untuk itu telah disediakan fungsi conif. Rumusnya kayak gini ya, conif ranknya kriteria, di mana pada area yang ditentukan rank akan dicari beberapa jumlah sel yang sesuai dengan kriteria. Contoh conif C2 sampai C8 80. Jadi dia mencari nilai yang 80 di antara C2 sampai C8. Jadi kalau kita lihat kayak gini, yang nilainya 80 cuma ada 2, Ahmad Bahrul sama Santi Amalia. Jadi rumusnya ini C2 sampai C8 jadi 8. Jadi dia hanya mencari nilai yang angkanya 80 saja, seperti itu ya. Kemudian rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Kita bisa lihat di sini. Jadi VLOOKUP, nilai yang dicari, tabel referensi, nomor kolom, rank lookup.
nilai yang dicarinya, tabel referensi, nomor kolom, dan rank lookup-nya. Nilai yang dicari merupakan nilai yang akan kita cari pada kolom pertama suatu tabel atau kolom paling kanan dari tabel referensi. Tabel referensinya, range-nya, sebuah tabel referensi data yang terdiri dari dua kolom atau lebih, di mana nilai yang dicari berada pada kolom tabel pertama data ini. Nomor kolom merupakan nomor kolom dari argumen tabel referensi yang mengandung nilai data dan akan kita ambil nilai sebaris dari posisi nilai yang dicari pada kolom pertama. Rank lookup ini diisi dengan boolean true or false, nilai logika true or false. Ini menunjukkan tipe pencarian. Nilai logika pada rumus VLOOKUP digunakan sebagai acuan untuk menetapkan apakah kita ingin VLOOKUP mendekati hasil yang sama persis atau cukup menemukan nilai yang mendekati. Langsung saja ke gambar kali yang lebih enak. Jadi ini ya, Bapak jelaskan. Ini kita misalnya ada soal ya, punya tabel seperti ini. Kita punya tabel seperti ini. Ada nama Ahmad, ada Cecep, ada Endang, ada Galuh, ada kelas Excel. Ini dijumlahkan, pokoknya ini udah ya yang tadi. Nah, kita disuruh mengisi ini kosong. Bagaimana cara mengisi kekosongan ini dengan data yang ada di sini yang di kita? Pertama, kita mencari nama Endang. Nama Endang kita dapatkan dari ini, dari angka 3 ini. 3 ini di mana C9. C9 ya, C9. Referensinya A2 sampai E7. Jadi A2 ini, A2 sampai E7. Jadi dia begini. Nah, di sini E7 nilainya 165. Ini A2 ini nomor ini. Jadi dia range yang ini. Nah, angka 2 ini kolomnya ini, kolom nama Ahmad, Cecep, Endang, Galuh. Nah, karena angkanya angka 3 ini, jadi nama yang dituju Endang. Kemudian kalau menentukan nilai sama dengan VLOOKUP C9 nya ini A2 sampai E7 nya ini referensi cuman pas kolom 3, pas kolomnya 3 ya, kolom 3 maksudnya ini. Nah, nama nomor 3 ini kan ini nilainya 80. Begitu pula nilai B. Terus sama jumlahnya juga langsung dia ini 155 gitu ya. Kalau kondisi seperti ini, kenapa ini NA? Karena 7 itu di sini tidak ada. Jadi komputer akan ngebacanya seperti ini, pagar NA not active. Padahal rumusnya udah masuk ini, C15 A2 sampai E7 kolom 2 false. Gitu ya. Itu sebagai permulaan VLOOKUP, CONIF, sama tadi VLOOKUP, CONIF,
dan if, fungsi if lookup ya. Demikian anak-anak pada hari ini penjelasan Bapak sampai sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini semua datanya sudah Bapak masukkan di Gnomio ya, di Moodle kalian, jadi kalian tinggal baca, tinggal mempelajarinya. Silakan jika ada pertanyaan tanyakan di grup atau di Japri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.